Nggak, memang ini Bang, aku coba uraikan ya Bang. Memang saat kemarin itu kan seharusnya dipanggil, datang, kan seharusnya begitu. Kan tetapi sampai sekarang kan kita belum tahu apakah tidak datang karena apa. Apabila karena sakit, surat sakitnya sampaikan. Apabila nanti ada mengandung mengandung kepalsuan, surat sakitnya bisa diperpanjang lagi dengan pasal berbeda lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun tidak bisa hadir, alangkah baiknya itu ada norma-norma kesantunan gitu saat disampaikan gitu loh. Jadi tidak membuat menjadi heboh lagi, menjadi gaduh gitu apabila rekan kita parasman gitu. Jadi seharusnya bisa lebih teduh gitu perkaranya. Iya betul, memang kan kalau ada panggilan itu di bawah surat panggilan itu ada di bawahnya itu eh, pemaksaan, ada unsur pemaksaan yang untuk wajib datang gitu dari kepolisian, unsur paksa di situ. Jadi apabila tidak hadir, di situ ada ketentuan KUHP-nya juga bahwa dapat dilakukan jemput paksa dan dapat juga ditindak gitu. Nah, cuman kan perkaranya sekarang disampaikannya ini secara hukum apakah ada alasan yang patut yaitu sakit ataupun surat sakitnya dilampirkan gitu. Nah, itu yang kita lihat kan sampai sekarang bagaimana dari rekan lawyer yang menanganinya. Kayak gitu sih, Bang. Bisa jadi panjang, jadi menghalang-halangi proses penyelidikan ataupun penyidikan. Ya, itu bisa jadi bahan baru lagi. Enggak, Bang. Jadi gini loh, Bang. Memang dikasih kesempatan dengan alasan yang patut dan sah dan patut. Jadi memang kalau kalau strategi itu kan ya jelas apakah apabila sakit, apabila memang sedang di luar negeri, ya apabila ada keadaan yang mendesak gitu sampai tidak bisa datang dan itu dipertanggungjawabkan oleh hukum gitu. Jadi nggak bisa strategi bukan strategi mengelak gitu. Jadi memang harus ada apa namanya uraian hukum yang pas, alasan hukum yang pas. Kalau nggak bisa repot nanti saat datang dilakukan penyidikan ulang gitu ya terhadap itu ya bisa bisa dilakukan penindakan hukum baru, pasal baru lagi gitu. Itu yang kita khawatirkan gitu kan. Apalagi terkait itu kita lihat katanya ada sempat di beredar rumor di media katanya lagi clubbing, lagi apa itu kan kalau apabila itu terjadi bahaya betul gitu. Bahayanya seperti apa Jadi itu? main-main dengan hukum gitu. Main-main dengan hukum ya bisa dilakukan jemput paksa dan dijebloskan, Bang. Gitu dengan pasal yang baru lagi gitu. Menghalangi menghalangi perintangan hukum, obstruction of justice gitu. Kira-kira seperti itu, Bang. Jadi nggak bisa main-main. Kayak kasus di KPK ataupun kasus di Kejaksaan kalau Abang pernah cek, kalau tidak datang, tidak hadir itu menghalang-halangi, makanya harus ada alasan sah yang patut menghalangi hukum penyidikan gitu. Itu yang kita lihat. Kalau abang ingat ada yang palanya benjol waktu itu kan ada dibuat setting kepala benjol segala macam kan. Ujung-ujungnya kan di ini bang dimasukkan penjara juga menghalangi penyidikan. Ya, Obstruction of justice. Itu yang kita khawatirkan bang. Gitu. Jadi jangan main-main. Apalagi sekarang polisi udah canggih-canggih juga gitu. Jadi gini, aku kalau kita mengomentari rekan sejawat itu memang ada ketentuan kode etik. Tapi kita kita pakai ilustrasi aja bang, pakai ilustrasi. Memang boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat, tapi unsurnya itu harus jelas. Satu, menegakkan prinsip-prinsip hukum. Itu yang harus disampaikan. Ya, itu yang pasti. Satu, harus ada bersifat edukasi hukum. Itu yang kedua. Di dalam kode etik jelas di situ. Nah, kalau apabila rekan-rekan ataupun oknum yang melakukan hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dilakukan pengaduan ke kode etik, pengaduan ke Dewan Kehormatan Etik untuk dilaporkan karena memang perlu diingat advokat itu adalah sejajar dengan jaksa, dengan polisi, dengan hakim. Itu aparat penegak hukum. Jadi alangkah lebih baik kalau bersifatnya santun gitu. Tidak membuat gaduh, tidak seperti MMA atau dan sebagainya. Jadi masyarakat juga bisa melakukan pelaporan pengaduan itu gitu. Di dalam kode etik jelas gitu. Gitu loh, Bang. Ada prinsip hukum, ada edukasi hukumnya gitu dalam mengeluarkan keterangan-keterangan gitu. Jadi Kira-kira seperti itu, Bang. Ya, kontroversinya maksud saya banyak gini, lah, Bang. termasuk Kalau kalau legalitasnya gitu. strategi Hmm. kalau strategi boleh-boleh saja. Itu kan kita bersifat namanya bebas mengeluarkan berekspresi. Tapi kan berekspresi itu ada norma-norma koridor yaitu yang tadi saya sampaikan harus ada prinsip hukum yang disampaikan. Kalau kalau rekan sejawat seperti itu kan kalau dipanggil oleh kepolisian misalnya dilakukan konfrontir, Bang.
konfrontir pelapor dan kuasa hukum terlapor, kuasa hukum pelapor datang. Nah, itu baru elok bertemu, ada konfrontir. Nah, ini kan enggak, ini kan lebih kayak apa ya, menurut aku tidak ada etika dalam beracara gitu, beracara di dalam ruang publik gitu. Jadi itu yang kita harus edukasi kepada masyarakat gitu. Harus ada norma-norma yang harus dijaga. Pres kan boleh-boleh aja, Bang. Itu kan advokat itu bebas mengeluarkan pernyataan ataupun pendapat gitu ya. Di dalam kode etik juga ada. Akan tetapi harus menegakkan prinsip-prinsip hukum. Itu yang dikedepankan, Bang. Bukan mencari apa namanya membuat suatu perkara yang jadi kabur gitu. Itu yang kita sayangkan adalah di situ. Jadi bukan publisitas dirinya, Bang. Itu yang ada di dalam kode etik itu ada, tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya untuk menarik perhatian. Kalau untuk kasusnya boleh, Bang. Tapi bukan untuk diri dia, Bang. Jadi ini yang harus dijelaskan ke masyarakat gitu. Keterangan-keterangannya itu bertujuan menegakkan prinsip hukum gitu loh, Bang. Jadi nggak bisa untuk ke dirinya, Bang. Kalau ini kan patut diduga kan udah bercampur gitu. Itu yang kita sayangkan lah. Alangkah lebih baiknya tidak seperti itu. Dan lagi pula itu terlapor, Bang, gitu. Itu terlapor yang harus waspada gitu. Dari kita harus berpikir dari berbagai macam posisi hukum ya, point of view hukumnya gitu. Sempat terbukti kan lebih repot. Jadi gini, Bang, kalau kita lihat kan kita dalam memilih pengacara itu harus dilihat dari track record, dilihat dari apakah ada izinnya gitu kan, dilihat dari track record penanganan perkara, dilihat dari track record siapa kliennya, dilihat dia dari surat izinnya gitu kan. Itu dulu sebagai landasan pondasi. Nah, setelah dari situ baru kita menentukan apakah ada bayaran, ada honorarium gitu kan, apakah cukup, apakah sepakat kan gitu, yang tahap kedua. Nah, lawyer ini mempunyai peran strategis, peran yang sangat vital gitu. Jadi kalau mau mengeluarkan strategi itu harus benar-benar matang. Jadi kalau kita lihat strategi dari rekan-rekan yang sekarang bergulir, saya belum paham strateginya mau kemana gitu. Kan begitu, Bang. Jadi harus, karena gini, Bang, pidana itu dia ini kan penasehat hukum, Bang. Ya, penasehat. Kalau penasehat itu kan hanya menasehati, advice hukum. Bukan berarti nanti dia yang menjalani. Jadi harus dipikirkan matang-matang oleh si terlapor bahwa dia yang menjalani, dia yang nanti akan melakukan hal-hal yang dituduhkan atau diputus oleh hakim, bukan pengacaranya, Bang. Jadi harus lebih bijaksana dalam memilih pengacara gitu loh. Bisa jadi, Bang, bisa jadi. Memang mungkin bisa jadi itu salah satu strategi. Akan tetapi pastikan kuasa dari pelapor juga punya strategi, Bang. Nggak mungkin dengan serta-merta membiarkan kliennya itu tergelincir atau terpleset di ranah-ranah tersebut gitu kan. Dan juga kayaknya ini masalahnya bukan masalah pribadinya NM gitu ya. Ini masalah anaknya. Jadi pastinya akan lebih hati-hati dan akan lebih terukur pasti. Ini anaknya soalnya, bukan dia. Wah, kalau kita lihat track recordnya NM ini kan, kalau masalahnya dia kan hantem kromo, langsung gas, nggak pakai rem, gaspol. Tapi ini masalah anaknya, Bang. Jadi kalau kita lihat dari psikologis pasti sudah dipikirkan matang-matang setiap tindakannya. Jadi menurut saya sih itu betul, tapi tidak akan terpancing menurut saya. Tapi gini, Bang, intinya gini, ini kan yang lagi dibela nih konstruksi hukum. Itu yang konstruksinya, unsur-unsurnya yang meringankan apa, yang memberatkan apa. Jangan lari dari situ. Makanya tadi saya sampaikan, ini menurut saya ini sudah cenderung tendensinya mencari publisitas dibanding dengan menegakkan ataupun memperjuangkan hak-haknya si terlapor gitu. Ini haknya terlapor loh. Ini sampai terbukti, ini masuk penjara loh. Nggak main-main loh itu hukumannya. Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesehatan, itu nggak main-main. Jadi saran saya sih harus pinter-pinter ini direm. Kalau nggak bisa repot gitu. Dan yang ya terlepas dari NM ataupun Denis Syariasta itu, menurut saya sih itu bunga-bunga. Itu yang nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu disampaikan sebagai penegak hukum. Gitu loh, Bang. Jadi terbiasa lawyer itu memang punya marwah, punya martabat gitu loh di depan publik.
Kalau nggak kayak gini terus repot. Pasti bang, pasti kan kita ada Adnan Buyung Nasution, ada senior kita, ketua umum kita Pak Oto Hasibuan, itu kan santun dalam membela kasus sianida waktu itu bang. Bisa bayangkan itu polanya dari awal menuduh sampai mencaci maki bisa berbalik berputar 180 derajat. Karena Jessica jadi hal yang punya empati di masyarakat tersendiri, dan itu kan dari cerminan daripada lawyernya juga gitu. Itu yang nggak yang harus dipahami gitu oleh semua lawyer gitu ya, kayak gitu sih bang. Konstruksi hukum ya, argumentasi hukum yang kita Iya, betul, konstruksi. Jadi kalau konstruksinya kuat, ngapain cari bunga-bunga yang lain untuk yang tadi, ajak ketemu lah, ajak apa. Kalau mau ketemu kan bisa berkirim surat audiensi, mohon dipertemukan di kepolisian, WhatsApp baik-baik gitu loh. Jadi bukan yang dengan mencari publisitas gitu, menarik perhatian. Menarik perhatian boleh bang, asal menegakkan prinsip hukum gitu loh, ada di dalam kode etik. Jadi coba selama itu tidak dimaknai, itu susah juga, kita repot. Kasihan lawyer-lawyer muda nanti, kasihan, repot. coba kasih kasih tahu Rasman nih, konstruksi hukumnya harusnya gimana nih urusan Fadel nih. Memang kalau konstruksi hukum itu bang, kan setiap lawyer punya strategi, ya kan, analisis apakah ada kekuatan, kelemahannya, dan ingat bang, ada opportunity-nya nggak untuk memenangkan perkara. Kalau memang tidak ada opportunity memenangkan perkara, alangkah baiknya mengajukan perdamaian bang. Karena kalau kita yang memaksa, kan yang jalanin itu adalah klien bang. Itu yang saya sampaikan. Ini mungkin tersirat tapi tidak tersurat ya Bang ya. Alangkah baiknya berdamai. Karena kita itu bukti visum, bukti apa, itu bukti yang sahih dan konkret. Repot nanti gitu. Jadi berpikirnya harus sampai sana. Jadi jangan kita yang dikedepankan, tapi klien kita yang harus kita kedepankan. Itu sih mungkin ya. Seperti itulah Bang, diskusi ilustrasi kita Bang. Kita lihat Bang, contoh misalnya kasus Pak Kamarudin Simanjuntak. Kita juga tahu waktu membela dengan kasus polisi itu Verdi Sambo. Kan lihat dia berjuang menegakkan keadilan, marah-marah, konstruksinya jelas. De- Petiknya datang, tidak boleh dibuka. Habis dibuka keluar darah. Kan gitu Bang, jelas itu barang. Nah, kalau ini kan kok saya tunggu di ini, saya jadi repot, kita jadi repot nanti. Jadi apa ya? Debat kusir, profesi advokat yang mulia loh, Bang. Ini officium nobile, Bang. Profesi yang mulia kayak dokter, Bang. Ya, ini jadi apa ya? Jadi profesi yang menurut saya jadi di mata masyarakat jadi begitu. Jadi agak repot gitu nanti ke depan ya. Aduh, kalau ngasih pesan kepada Mbak Nikita Mirzani sih, menurut saya sih pastinya udah lebih tahu, karena ini perencanaannya matang. Saya lihat juga dari yang saya lihat dibaca-baca di ataupun di YouTube lain, saksinya udah dihubungin, teman-temannya yang sekeliling yang daripada anak L itu juga sudah dihubungi, ada juga chatnya, ada juga handphonenya sudah kebuka gitu, bisa disedot datanya. Jadi menurut saya sih tidak perlu ditanggapi, jalur hukum aja. Nanti kalaupun nanti ada ada kemurahan hati di situ bisa berdamai, ya saya nggak tahu. Tapi itu balik lagi kemurahan hati seorang pelapor bang. Ya kan, makanya jangan ditekan terus, nanti bisa meledak nanti. Kasihan klien juga nanti repot. Gitu bang. Boleh berantem seperti Pak Kamarudin. Jadi kita ada contohnya nih bang. Ada Pak Kamarudin kasih contoh. Dia menegakkan prinsip-prinsip hukumnya ada bang. Gitu loh. Kalau ini kan lebih ke menarik publisitas tapi tidak ada konstruksi hukumnya gitu. Itu yang sangat disayangkan. Bang, Strategi itu ada hukum di kan? dalam kode etik, Bang. Itu di dalam kode etik, itu pasal 8 huruf F itu ada, Bang, tentang advokat tidak dibenarkan mencari publisitas kepada media massa gitu, Bang, untuk menarik perhatian gitu ya. Kecuali, Bang, keterangan-keterangannya bersifat menegakkan hukum, menegakkan prinsip-prinsip hukum. Itu, Bang, yang harus dipahami. Kalau nggak ya repot. Kalau ngajak bertemu itu kan nggak menegakkan prinsip hukum, Bang. Prinsip hukum adalah mediasi. Kita mohon mediasi. Nah, itu jelas gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.